Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diwujudnya para mahasiswa yang sudah purna di masa spesial ini, di masa pandemi. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat para senat, ketua senat, sekretaris, para anggota senat, para pejabat, direktur pasca, para dekan, para dosen yang sempat di sini, para pejabat, para kabiro, para teknik, semuanya terima kasih dedikasi semuanya sehingga melahirkan para wisudawan dan wisudawati hari ini. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Para wisudawan wisudawati, tolong follow Instagram saya Al-Makin Books. Juga YouTube saya masih sedikit followernya, Al-Makin Books juga. Kalau Facebook sudah banyak ya. Mungkin yang fanpage Al-Makin Books perlu ditambah like-nya. Mohon maaf, jadi saya like YouTube tapi pengikut saya masih sedikit, nggak bisa. Akhirnya like-nya hanya Facebook. UIN Sunan Kalijaga ini pertama kali memulai wisuda dalam kondisi seperti ini. Dan ini sangat bersejarah karena tidak pernah terjadi seperti ini. Wisuda era corona mungkin ini akan memberi kenangan spesial bagi kita semua. Semua bangsa, semua negara mengalami cobaan virus corona. Kasus masih terus meningkat. Para ilmuwan berlomba mencari vaksin dan formula. Semua mengamati COVID melalui situs-situs dan berita-berita. Banyak orang terdekat yang kita kenal pergi karena ini. Beberapa dosen dari PTKI, misalnya UIN Surabaya dan UIN Makassar, dan kita berduka semoga diampuni oleh Allah SWT. Alhamdulillah, semoga UIN Sunan Kalijaga tetap selamat dan dirahmati Allah SWT. Kasus di Indonesia terus meningkat karena penduduknya terpadat. Mungkin bisa disejajarkan atau di bawahnya sedikit Filipina. Amerika Serikat sendiri sebagai negara adidaya penuh dengan teknologi dan ilmuwan juga kedodoran menghadapi virus ini, maka kita harus waspada, tetapi bukan berarti terlalu takut. Ini agak keliru posisi ini. Anda para wisudawan, wisudawati, Anda tidak hanya menjadi sarjana, tapi Anda juga harus menjadi sarjana yang sehat dan selamat. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, makan sehat, berolahraga, jaga hati tetap riang gembira, jaga mood Anda. Hindari, jangan terlalu stres dan sedih, banyaklah berdoa, banyaklah menghibur diri seperti karaoke kita tadi, berdiri. Itu cukup menghibur diri. Selaku rektor, saya ucapkan selamat Anda menjadi sarjana. Saya kembalikan Anda kepada orang tua Anda. Mohon terima Bapak, Ibu, anak-anak Anda kembali. Inilah kemampuan kami membimbing, mengejawantah putra-putri Anda. Mereka telah belajar bersama para dosen, berorganisasi di luar, bergaul bersama teman, dan berlatih menjadi manusia Indonesia. Semoga Anda yang diwisuda menjadi duta-duta, menjadi agen-agen seperti 007 yang menciptakan kampus UIN Sunan Kalijaga, tempat Islam yang ramah, toleran, berwatak keragaman, menghargai ragam budaya Indonesia,
menghargai nilai-nilai Sunan Kalijaga itu sendiri. Sebagai wali Sunan Tanah Jawa yang kreatif, mengemas nilai-nilai keislaman dengan budaya lokal. Anda juga hendaknya para wisudawati yang berbahagia meniru tokoh Sunan Kalijaga, mengemas ilmu Anda segala jurusan, rutin, syariah, dakwah, tarbiyah, saintek, visum, adab, pasca sarjana. Sesuaikan ilmu Anda dengan kebutuhan Anda sendiri dan kebutuhan masyarakat. Mohon maaf, agak lupa, saya ingin mengucapkan selamat berbahagia kepada wisudawan Muhammad Nur Nazhan yang telah melaksanakan pernikahan, nikah di era corona. Saya kira cepat berlipat. Ilmu adalah satu hal, amal adalah hal lain. Ilmu dipelajari di kampus, amal di masyarakat, kerja di kantor atau lapangan kerja. Ilmu itu bahan, amal itu praktek. Saya titip, jaga alma mater Anda, ini Sunan Kalijaga, sebagai UIN tertua dalam tradisi keilmuan di Indonesia. Anda yang diwisuda adalah tetap menjadi bagian dan wakil kami, agen 007 seperti James Bond di masyarakat. Saya berdoa agar Anda mendapatkan mimpi-mimpi Anda selanjutnya di dunia kerja, karir lancar, melanjutkan kuliah bagi yang ingin melanjutkan S2 dan S3 dan seterusnya. Saya aminkan. Amin ya rabbal alamin. Agak sedikit serius. Akhir-akhir ini pendidikan selalu dituntut untuk sesuai dengan kesempatan kerja dan industri. Semua diukur dengan kerja dan pasar. Tentu itu adalah masa depan para wisudawan-wisudawati saat ini, dan itu yang akan menjamin kehidupan mereka, kehidupan Anda semua. Tetapi tolong garis bawahi bahwa pendidikan sesungguhnya adalah membangun moral, karakter, dan mental. Banyak orang sukses di luar pendidikan, seperti Bill Gates, pendiri Microsoft, Steve Jobs, pendiri Apple, Macintosh, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Di Indonesia, banyak para pebisnis, menteri terkenal seperti Puji Astuti juga tidak dididik dalam pendidikan manual. Artinya bukan berarti sekolah tidak penting, tetapi sekolah formal mempunyai tantangan untuk memodifikasi diri. Bukan berarti juga sekolah kurang bermanfaat, tetapi Anda semua sarjana UIN Sunan Kalijaga harus menjawab ini, bahwa UIN Sunan Kalijaga itu relevan dengan dunia yang terus berubah. Mari kita lihat bagaimana pendidikan ribuan tahun yang lalu telah membentuk manusia. 2.500 tahun yang lalu di era Yunani kuno, para guru terkenal, para filosof mengajari murid-muridnya secara mandiri atau merdeka. Jadi 2.500 tahun yang lalu sudah ada kampus merdeka. Filosof seperti Plato mendirikan akademia dan merekrut para murid-muridnya. Nilai-nilai berpikir kritis, moral tinggi, akhlak dan kebijakan diajarkan dalam akademia. Aristotle mendirikan Lyceum, juga sama mendidik cara berpikir kritis, moral, akhlak dan mental yang baik. Inilah pendidikan. 2000 tahun lalu, para calon raja Romawi dididik secara privat. Para guru terkenal didatangkan para emperor, para kaisar. Para pangeran, para bangsawan melaksanakan homeschooling seperti yang berkembang saat ini. Jadi homeschooling sudah ada 2000 tahun yang lalu. Pada era Daulah Umayyah dan Abbasiyah 1500-1000 tahun yang lalu, para anak-anak khalifah juga melaksanakan homeschooling. Misalnya khalifah terkenal Abbasiyah yang kedua, Al-Mansur, mengundang seorang alim terkenal bernama Muhammad ibnu Ishaq, yaitu penulis Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad, untuk mendidik anaknya Al-Mahdi yang menjadi khalifah selanjutnya.
Perlu dicatat bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi sains, tetapi pendidikan juga menyangkut seni, bahasa, budaya, sastra, dan olahraga. Jadi pendidikan itu luas untuk dunia ini. Penting Anda ingat dan catat, pendidikan tidak hanya diorientasikan pasar dan kerja. Pasar memang penting, ekonomi juga penting, tetapi jangka panjang generasi kita membutuhkan akhlak dan karakter. Terbukti yang berguna bagi bangsa ini adalah moral nomor satu. Sebagai pejabat tentu kita hormat pada moralnya. Sebagai pedagang tentu moral dan akhlaknya. Sebagai akademisi juga moralnya yang kita hormati. Maka mental kuat, berpikir kritis, berseni, berolahraga perlu mendapat tekanan di sini dalam pendidikan. Tidak hanya kerja dan industri. Indonesia hendaknya tidak hanya memperhatikan ekonomi yang mendesak, tetapi jangka panjang bagaimana mencetak generasi unggul dalam mental, yaitu generasi yang tanpa kenal menyerah, berusaha terus, berpikir kritis, menyukai seni dan keindahan, dan berolahraga supaya sehat. Prestasi akan mengikuti tidak hanya dalam arti individu, tetapi dalam arti kolektif secara bersama. Apapun yang kita raih, apapun yang kita lalui, kita tidak perlu mengingat semua pelajaran detail satu persatu di kelas, tetapi peganglah cara berpikirnya, akhlaknya, keindahan ilmunya, dan jangan pernah menyerah dalam berusaha dalam kehidupan nyata untuk masa depan Anda semua. Para guru besar yang Anda lihat secara virtual, para pejabat negara, para pemimpin, para pengusaha, semuanya dulu juga seperti Anda. Mereka memulai dari nol, melangkah dari awal. Kalau Anda memandang mereka sukses karena mereka bermental baja, tahan banting, tak kenal menyerah, kalau gagal bangkit lagi dan menikmati proses. Jadilah sarjana UIN Sunan Kalijaga yang seperti itu. Sukseslah Anda semua. Amin. Masih panjang, tidak apa-apa ya. Anda adalah generasi milenial milik masa depan. Kita ini yang tua-tua hanya membagi pengalaman masa lalu. Tetapi kreativitas Anda sendiri yang tahu. Anda adalah generasi Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Anda generasi yang mengenal Google AdSense, online shopping, Gojek, Android, Gigabyte, dan istilah-istilah yang tidak ada 20 tahun yang lalu. Tantangan semakin pelik, tetapi jadilah bahwa Anda bisa. Anda pasti bisa menyelesaikan jika moral dan akhlak pendidikan Anda bekal. Tak kenal menyerah, tak pernah putus asa dalam usaha, dan berikhtiar tanpa henti. Itulah pendidikan, bukan materinya, tetapi jiwa dan mentalnya. Dalam wisuda yang sangat bersejarah ini, karena situasi COVID-19, Anda dan saya selaku sivitas akademika, guru Anda selama Anda kuliah, hendaknya lebih mawas diri, kontemplasi dalam-dalam, merenung demi kebaikan bersama. Kita disatukan oleh virus ini karena bersamaan nasib. Virus menyerang siapa saja tanpa memandang ras, budaya, bangsa, dan agama. Tentu kita lihat banyak PHK, perusahaan tutup, mall sepi, pasar menurun, ekonomi berkurang secara global, tidak hanya di Indonesia. Setiap krisis melahirkan jawaban dan orang besar. Crisis makes great leaders. Andalah great leader itu. Krisis juga menciptakan peluang. Pada krisis 1998, banyak orang sukses mendadak karena membeli saham dan bank. Saat krisis berakhir, mereka jual lagi. Itulah kreativitas. Banyak juga orang-orang yang mendapat keuntungan karena dolar naik mendadak, rupiah anjlok. Ya, itu banyak yang rugi dan bangkrut tentunya, tetapi ada beberapa orang yang beruntung. Saya berharap COVID-19 ini adalah kesempatan para wisudawan dan wisudawati. Misalnya, jasa delivery meningkat, layanan online meningkat, online shopping meningkat.
Inilah salah satu contoh dari kesempatan yang bisa Anda tangkap. Saya berdoa bersama dengan para guru besar, para dosen, sivitas akademika, para teknik, supaya Anda sukses, tangguh, tanpa kenal menyerah, bangkit, tak kenal putus asa. Jangan patah hati, lanjutkan kehidupan bersama-sama, bekerja sama dengan teman, saling berdoa, saling berikhtiar, dan saling menghargai. Ini sponsor dari UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Poin sponsor terakhir. UIN Sunan Kalijaga sudah menyumbang kader terbaiknya untuk bangsa ini. Banyak tokoh-tokoh dari eksekutif, legislatif, para hakim, para kiai, para tokoh lokal dan nasional lahir dari UIN Sunan Kalijaga. Para bupati, para gubernur, para anggota DPR dari UIN Sunan Kalijaga. Tokoh nasional, tokoh dunia lahir dari UIN Sunan Kalijaga. Saya tidak perlu menyebut satu persatu. Pak Mukti Ali adalah Menteri Agama di era Pak Harto. Beliau menjadi ideolog pembangunan jasmani dan rohani. Juga ide kerukunan umat beragama menjadi azas cukup lama di Indonesia. Ini digunakan oleh Pak Harto sebagai fondasi pemerintahan beliau. Saat ini kita punya Amin Abdullah dengan simbol integrasi, interkoneksi yang dipakai seluruh PTKI di Indonesia. Dan jangan lupa pula rektor sebelum saya, Pak Yudian Wahyudi masih duduk sebagai kepala BPIP. Kecintaan beliau pada Pancasila tidak perlu diragukan. Rektor Profesor Simo merupakan simbol kesederhanaan dengan sepeda kondelnya. Ini juga perlu dicatat. Dan saya tidak perlu menyebut satu persatu fadhailul amal, keutamaan amal para rektor UIN Sunan Kalijaga yang sangat mulia dan patut ditiru. Tetapi mohon doanya, doa yang setulus-tulusnya dari Anda semua yang mendengar atau melihat siaran live Facebook, YouTube ini. Mohon doanya. UIN Sunan Kalijaga sedang berusaha keras menyelesaikan kampus 2, kampus Pajangan. Cita-cita dari 5 rektor sejak Prof. Musa, Prof. Bin Haji, Prof. Masin, Prof. Yai Sunan Ambia kemudian dan Dr. Yai Sahiron PLT. Ini merupakan amanah kita yang luar biasa beratnya. Saya dan Pak Wakil Rektor 2 PLT Pak Yai Sahiron sudah menghadap dan memohon Komisi 8 DPR RI jumpa dengan Pak Ketua yang baik hati dan hebat Pak Ihsan dan Gus Yai yang bijaksana Pak Maman Imanul Haq. Beliau dan timnya insya Allah bersedia membantu untuk menganggarkan ini supaya selesai. Kita doakan beliau dan timnya supaya lancar karirnya, juga berkah. Saya berdoa untuk para legislatif, eksekutif, para alumni UIN Sunan Kalijaga yang bersedia membantu kampus ini dan membantu menyelesaikan kampus 2. Tolong dengarkan suara rakyat di Pajangan yang menunggu penyelesaian. Mohon. Tolong dengarkan harapan mereka. Amal Anda insya Allah akan dicatat oleh malaikat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan, semoga sinergi antara DPR, Bappenas dan Kementerian Agama memberi syafaat dan rahmat pada kita untuk menyelesaikan kampus 2. Kita semua berdoa agar para stakeholders dan alumni UIN Sunan Kalijaga saling bahu-membahu soal kampus 2 Pajangan masa depan kita. Bayangkan kita akan membuka kedokteran, kesehatan masyarakat, laboratorium yang besar, maritim, dan jurusan-jurusan keren lainnya. Kampus ini sudah tidak muat. Kampus ini bersejarah, tetapi peminat UIN Sunan Kalijaga terus meningkat. Jadi kampus Pajangan mari kita selesaikan dengan hati yang tulus, tangan bergandengan bersama-sama. Tetapi
Saya sebagai rektor tidak akan sendirian. Senat, para pejabat, para sesepuh mohon bimbingannya. Saya siap belajar. Saya masih muda, mungkin banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kita dan saya dan tim saya nanti insya Allah akan siap berkomunikasi, bekerja sama, merendahkan hati, saling memahami, siap bersilaturahmi, bau membau kepada semua pihak. Kita siap tawadhu, kita siap berdialog apa yang perlu kita selesaikan. Kita siap berkorban demi kampus UIN Sunan Kalijaga. Saya doakan mereka yang membantu kita karirnya lancar, rezeki murah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke wisuda. Para wisudawan dan wisudawati, selamat. Kita saling mendoakan ya, agar kita diberi keselamatan, agar kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda menjadi sarjana yang bahagia, sehat dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.